Tel Aviv, pusat ekonomi dan militer Israel, berubah menjadi ladang reruntuhan dalam hitungan menit setelah serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan oleh kelompok Houthi dari Yaman. Rudal-rudal yang mereka sebut dengan nama Al-Nasr atau kemenangan itu dilepaskan secara terkoordinasi, menghantam berbagai titik strategis di jantung kota Tel Aviv. Ledakan keras terdengar beruntun, mengguncang bangunan tinggi hingga kaca-kaca pecah berhamburan. Jalan-jalan utama yang biasanya dipenuhi lalu lintas padat mendadak lengang, dipenuhi asap hitam pekat dan puing-puing beton. Dalam sekejap, suasana kota modern yang selalu dipamerkan Israel ke dunia berubah menjadi pemandangan mencekam penuh kepanikan. Serangan itu tidak hanya menyasar kawasan sipil, melainkan juga langsung menargetkan markas besar militer dan pusat komando yang berlokasi di tengah Tel Aviv. Menurut laporan awal, bangunan tersebut hancur total akibat hantaman langsung rudal Al-Nasr, menewaskan ribuan tentara yang berada di dalamnya. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa dentuman keras diikuti kobaran api besar membuat banyak tentara dan warga sipil tak sempat menyelamatkan diri. Sirene peringatan berbunyi keras di hampir seluruh penjuru kota, namun sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dielo-elukan ternyata gagal mencegah serangan mematikan ini. Iron Dome, sistem anti-rudal kebanggaan Israel, dinilai tidak mampu menahan gempuran beruntun rudal Al-Nasr yang menghantam secara simultan. Akibatnya, Tel Aviv praktis lumpuh total. Situasi semakin parah ketika ledakan susulan terjadi di beberapa titik lain, menghantam kawasan infrastruktur penting seperti pusat listrik, jaringan transportasi, dan perkantoran. Warga berlarian mencari perlindungan di stasiun bawah tanah maupun tempat-tempat perlindungan darurat. Namun kepanikan massal justru membuat situasi semakin kacau. Dengan laporan mengenai desakan, jatuhnya korban tambahan akibat kekacauan evakuasi, serta terputusnya jalur komunikasi di beberapa distrik utama. Rumah sakit di Tel Aviv dan sekitarnya kewalahan menerima gelombang korban luka. Banyak dari mereka yang mengalami luka bakar serius, patah tulang, hingga trauma akibat ledakan. Ambulans bekerja tanpa henti, sementara relawan dan tim penyelamat dikerahkan untuk menggali korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Serangan ini seakan menjadi tamparan keras bagi Israel, yang selama ini selalu mengklaim superioritas militernya di kawasan. Dengan serangan rudal yang begitu mematikan, Tel Aviv kini berubah menjadi kota lumpuh, penuh ketakutan dan kehancuran. Dunia pun mulai menyoroti bagaimana serangan Houthi ini bisa menembus pertahanan berlapis yang selama ini digembar-gemborkan sebagai sistem tercanggih di Timur Tengah. Houthi sendiri mengeluarkan pernyataan resmi tidak lama setelah serangan berlangsung. Mereka menyebut bahwa rudal Al-Nasr adalah simbol perlawanan dan balasan atas agresi Israel terhadap rakyat Palestina, serta keterlibatan Tel Aviv dalam konflik regional. Menurut juru bicara mereka, apa yang terjadi di Tel Aviv hanyalah permulaan dari serangan yang lebih besar, dan mereka memperingatkan bahwa target-target lain telah dipetakan. Jika Tel Aviv luluh lantak akibat gempuran rudal Al-Nasr, maka Ashdod, kota pelabuhan terbesar kedua Israel, bernasib jauh lebih buruk. Serangan yang diluncurkan hampir bersamaan membuat kawasan militer dan pelabuhan strategis Israel di Ashdod porak-poranda. Dalam waktu singkat, jalur utama logistik laut Israel lumpuh total. Ledakan besar pertama menghantam area pelabuhan perang, di mana kapal-kapal militer Israel berlabuh. Dentuman tersebut menimbulkan kobaran api besar yang membakar gudang amunisi serta peralatan perang. Api berkobar hebat, menimbulkan ledakan susulan berulang kali karena muatan persenjataan yang tersimpan di dalam gudang ikut terbakar. Dari kejauhan, kobaran api dan asap hitam pekat terlihat menjulang tinggi, seakan menelan seluruh area pelabuhan. Bukan hanya infrastruktur yang hancur, tapi juga personel militer yang bertugas di pelabuhan. Ratusan tentara dilaporkan tewas seketika ketika rudal pertama menghantam. Puluhan kapal perang, termasuk fregat dan kapal patroli, mengalami kerusakan parah. Beberapa bahkan tenggelam di dermaga akibat hantaman langsung rudal. Dengan kondisi seperti ini, Angkatan Laut Israel kehilangan salah satu titik strategis utama mereka di Laut Mediterania. Kebingungan semakin bertambah ketika sistem pertahanan laut yang ditempatkan di sekitar Ashdod ternyata tidak berfungsi optimal. Menurut laporan awal, radar gagal membaca pola serangan rudal Al-Nasr yang ditembakkan dalam jumlah besar secara beruntun. Alhasil, rudal-rudal tersebut melesat tanpa hambatan dan menghantam sasaran dengan akurasi tinggi.
Efek kehancuran ini tidak hanya menghantam kekuatan militer, tetapi juga jalur logistik ekonomi Israel. Pelabuhan Ashdod selama ini menjadi pintu masuk vital untuk impor barang, bahan bakar, serta suplai kebutuhan militer. Dengan lumpuhnya pelabuhan tersebut, Israel praktis kehilangan jalur penting dalam distribusi logistik nasional. Para analis militer menilai serangan ini merupakan pukulan strategis yang lebih berbahaya dibandingkan kehancuran Tel Aviv karena menyangkut kelangsungan operasional militer dan ekonomi secara bersamaan. Warga sipil di sekitar Ashdod mengalami kepanikan besar. Ratusan keluarga mengungsi ke wilayah pedalaman setelah mendengar ledakan beruntun. Jalan raya dipenuhi mobil-mobil yang mencoba keluar dari kota, menciptakan kemacetan panjang di tengah kepanikan massal. Beberapa laporan menyebutkan banyak warga yang terluka akibat serpihan kaca dan puing bangunan yang berterbangan. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran dikerahkan dalam jumlah besar, namun kesulitan menembus lokasi karena api masih berkobar dan rudal susulan sempat kembali menghantam area sekitar pelabuhan. Rumah sakit di Ashdod dan kota-kota terdekat kewalahan menerima korban luka. Ruang gawat darurat penuh sesak dan banyak korban harus ditangani di lorong-lorong rumah sakit akibat keterbatasan fasilitas. Pemerintah Israel disebut mengalami guncangan hebat dengan serangan ini. Sumber internal menyebutkan bahwa sebagian besar kapal perang yang ditempatkan di Ashdod kini tidak dapat dioperasikan. Kehilangan tersebut dianggap sebagai salah satu bencana militer terbesar sepanjang sejarah Angkatan Laut Israel. Serangan rudal Al-Nasr yang dilancarkan Houthi ke Tel Aviv dan Ashdod bukan hanya memporak-porandakan infrastruktur kota, tetapi juga menciptakan tragedi besar bagi militer Israel. Ribuan tentara dilaporkan tewas seketika, sebagian besar terperangkap di dalam markas pusat komando yang rata dengan tanah, sementara ratusan lainnya menjadi korban saat pelabuhan perang di Ashdod dilumat rudal secara beruntun. Laporan awal dari sumber medis menyebutkan bahwa jumlah korban militer Israel sudah mencapai ribuan jiwa, menjadikannya salah satu kerugian terbesar dalam sejarah operasi militer negara tersebut. Banyak di antara korban adalah pasukan elit Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang ditempatkan di Tel Aviv dan Ashdod. Sebagian besar tewas tertimbun neruntuhan bangunan beton, sementara lainnya hangus akibat ledakan amunisi yang terbakar. Pusat kota Tel Aviv sendiri berubah menjadi zona evakuasi raksasa. Tentara yang selamat mencoba melakukan penyelamatan terhadap rekan mereka. Namun keterbatasan alat berat dan ancaman ledakan susulan membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat. Banyak jenazah belum dapat diangkat dari runtuhan karena lokasi masih dipenuhi api dan puing-puing yang tidak stabil. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, dinyatakan gagal total menghadapi serangan rudal Al-Nasr. Radar dan peluncur anti-rudal yang biasanya bisa menghalau ancaman justru tidak mampu mencegat gempuran yang datang secara simultan. Para analis militer menyebutkan bahwa Al-Nasr ditembakkan dengan pola beruntun dan kecepatan tinggi, membuat sistem Iron Dome kewalahan dan tidak efektif. Kegagalan Iron Dome ini bukan hanya menjadi pukulan teknis, tetapi juga pukulan moral. Selama bertahun-tahun, Israel menjual citra bahwa pertahanan mereka adalah yang terkuat di kawasan. Namun serangan Houthi yang datang dari ribuan kilometer jauhnya mampu menembus semua lapisan pertahanan itu hanya dalam satu malam. Dunia internasional kini mempertanyakan keandalan sistem pertahanan yang selama ini dielulukan. Situasi di rumah sakit dan pos medis semakin memburuk. Ribuan korban luka membanjiri fasilitas kesehatan, sementara tenaga medis kewalahan. Listrik sempat padam di beberapa rumah sakit akibat kerusakan infrastruktur, memaksa dokter bekerja dengan peralatan seadanya. Tenda darurat didirikan di halaman rumah sakit untuk menampung korban, namun jumlahnya jauh dari cukup. Kehilangan ribuan tentara dalam satu serangan membuat Israel berada di titik krisis. Angkatan darat dan laut yang sebelumnya menjadi tulang punggung operasi militer kini pincang. Komando pusat lumpuh, komunikasi terganggu, dan moral pasukan di lapangan jatuh drastis. Banyak keluarga tentara yang berkumpul di luar rumah sakit maupun markas militer menuntut informasi tentang nasib kerabat mereka. Namun pihak berwenang masih menutup rapat angka pasti korban, hanya menyebutkan bahwa jumlahnya sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan rudal Al-Nasr yang melumpuhkan Tel Aviv dan Ashdod meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi militer Israel, tetapi juga bagi pemerintahannya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tampil di hadapan publik dengan wajah pucat dan suara bergetar. Dalam pidato singkatnya, Netanyahu menyebut serangan itu sebagai hari tergelap dalam sejarah Israel modern.
Namun di balik layar, sumber internal menyebutkan bahwa Netanyahu dan Kabinet Perang Israel mengalami tekanan luar biasa. Ribuan tentara tewas, pusat komando hancur, pelabuhan perang lumpuh, dan Iron Dome gagal total. Situasi ini membuat Israel bukan hanya kehilangan kekuatan militer secara signifikan, tetapi juga kehilangan wibawa politik di mata dunia. Netanyahu, yang selama ini selalu menggembar-gemborkan kekuatan pertahanan Israel, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Sistem yang ia banggakan tidak mampu menahan serangan dari kelompok bersenjata non-negara seperti Houthi. Para pengamat politik menilai, reputasi Israel sebagai kekuatan militer regional runtuh hanya dalam semalam. Reaksi publik Israel pun beragam. Di satu sisi, banyak warga yang marah besar, menuntut balas dendam terhadap Houthi. Di sisi lain, tak sedikit yang menuding pemerintah gagal melindungi rakyatnya. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota, dengan warga menuntut pertanggungjawaban langsung dari Netanyahu dan para jenderalnya. Sementara itu, dunia internasional menanggapi serangan ini dengan berbagai sikap. Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, segera menyatakan solidaritas dengan Israel dan menjanjikan bantuan darurat baik militer maupun kemanusiaan. Namun, beberapa negara lain justru menilai serangan Houthi sebagai bukti kegagalan Israel yang terlalu mengandalkan kekuatan militer untuk menekan kawasan. Di media sosial, serangan ini menjadi trending global dengan jutaan unggahan yang memperdebatkan legitimasi dan dampaknya terhadap konflik di Timur Tengah. Di PBB, Dewan Keamanan segera mengadakan sidang darurat. Beberapa negara meminta gencatan senjata dan deeskalasi, sementara sekutu Israel menuntut tindakan lebih keras terhadap kelompok Houthi. Namun, perdebatan sengit menunjukkan bahwa konsensus internasional sulit tercapai, mengingat polarisasi tajam antara negara-negara yang pro dan kontra terhadap Israel. Di dalam negeri Israel, trauma mendalam terlihat di kalangan warga sipil. Ribuan keluarga kehilangan kerabat, baik tentara maupun warga biasa dalam satu malam yang penuh dentuman rudal. Banyak anak-anak menjadi yatim piatu, sementara rumah sakit dan pusat pengungsian dipenuhi wajah-wajah penuh keputusasaan. Situasi ini memperburuk krisis sosial yang sudah menekan Israel sejak konflik di Gaza berlangsung. Houthi sendiri dalam pernyataan lanjutan justru semakin percaya diri. Mereka menyebut bahwa serangan Tel Aviv dan Ashdod hanyalah permulaan dan memperingatkan akan ada target berikutnya jika Israel tidak menghentikan agresinya. Pernyataan ini membuat situasi semakin tegang karena berarti ancaman bagi kota-kota besar lain seperti Haifa, Beerseba, atau bahkan Yerusalem tidak bisa dikesampingkan.